Jalan. Oke. Jangan dikembang ya. Oke. Oke, kita mulai dari definisi komposit dulu ya. Dengan mungkin kalian tidak asing dengan PPT ini karena sudah pernah melihat di material teknik ya tentang komposit gitu ya. Jadi emang komposit ini dia terdiri dari dua komponen atau lebih ya. Mungkin kalau kalian ingat klasifikasi material itu ada empat, di mana ada logam, ada polimer, ya, ada keramik, dan terakhir ada komposit, gitu ya. Jadi memang komposit ini adalah gabungan antara tiga polimer tadi, gitu ya. Dan pastinya karena dia gabungan akan memiliki sifat atau struktur yang berbeda-beda, ya. Dia dicampur secara fisik, gitu ya. Kemudian akan menjadi satu untuk membentuk ikatan mekanik gitu ya. Kemudian dia secara homogen atau secara kasat mata gitu ya, secara mata telanjang itu dia kelihatannya homogen nih, nyatu. Tapi kalau kita lihat pakai mikroskop gitu ya, itu dia masih kelihatan ini logamnya, ini keramiknya gitu ya. Jadi komposit itu secara makro mungkin kalau kalian lihat apa namanya harusnya ya secara makro itu tidak terlihat gitu ya, jadi halus banget kita nggak bisa bedain mana resin mana seratnya, tapi kalau secara mikroskop kita bisa mengetahui oh ini serat karbon nih, oh ini resinnya nih, seperti itu ya. Jadi ini adalah definisi dari komposit gitu ya, gabungan antara dua material ya atau lebih yang tujuannya untuk tentu saja meningkatkan sifat gitu ya, dan dia dapat dibedakan secara homogen secara makroskopik tapi tidak bisa dibedakan secara mikroskopik. Udah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang baru dengar komposit? Ada yang udah pernah dengar? Pernah, pernah. Udah ya. Ini saya kayak ngomong sendiri, ini sedih sekali ya. Ya Allah, ya Allah. Oke, saya lanjut ya. Lanjut, Kak. eh Tujuan dari komposit tentu saja yang pertama untuk memperbaiki sifat mekanik ya atau sifat tertentu. Jadi emang tergantung dari tujuan awalnya. Apakah mau meningkatkan kekuatan tariknya atau mau menguatkan wear-nya gitu ya, tahanan aus atau meningkatkan tahan temperatur dan sebagainya. Tujuan lainnya adalah bisa mempermudah desain yang sulit dimanufaktur gitu ya. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Karena kan cetakannya bisa dari karet dan sebagainya gitu ya, dibandingkan dengan logam ya. Yang cetakannya juga dari logam yang harus kita machining, kita casting dan sebagainya. Atau dengan keramik yang harus di-press. Nah, menggunakan komposit ini desainnya lebih fleksibel ya. Kemudian keleluasaan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya gitu ya. Karena dalam komposit ini ada tipenya yang laminate gitu ya, ada juga tipe yang pakai honeycomb sehingga dalamnya itu eh, bisa lebih ringan tapi kekuatannya tetap dipertahankan gitu ya. Ada juga yang kita menambahkan partikel gitu ya, filler biasanya kita dengan filler sehingga dia lebih kuat gitu ya. Tapi karena lebih berisi, lebih kuat dan bisa mengurangi biaya manufakturnya juga. Nah, kemudian tadi sudah jelas ya, kebanyakan komposit ini tujuannya adalah membuat material yang lebih ringan ya, mostly walaupun tidak selalu. Oke, sekarang karakteristik material komposit gitu ya. Jadi secara sederhana komposit itu kan dia dibagi menjadi ada dua komponen minimal gitu ya. Pertama ada penguat atau biasa disebut sebagai reinforce. Yang kedua ada matriks gitu ya. Jadi biasanya sifat-sifatnya itu kita bisa menggunakan perkalian ya antara sifat penguat dengan fraksi volume ditambah dengan sifat simatriks dan fraksi volumenya. Gitu ya. Tentu saja namanya penguat atau reinforce pasti memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan matriks gitu ya, karena biasanya matriks itu tujuannya hanya untuk penggabung gitu ya. Merekatkan lah tujuannya kalau bisa seperti itu, sehingga idealnya semakin kuat semakin banyak reinforce-nya itu idealnya kekuatannya semakin tinggi, tapi realitanya tidak sesimpel itu.
Ya, jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi komposit ini, mulai dari jenis reinforce-nya, jenis penguatnya, ukurannya, bahkan distribusinya, apakah dia merata atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya tidak merata kan berarti bisa jadi daerah yang hanya matriks saja tidak akan sekuat yang banyak reinforce-nya. Sehingga seringkali sifat komposit ini tidak persis ya dengan kombinasi sifat pembentukannya. Nah, cara memprediksi ini nanti ada namanya rule of mixture gitu ya. Jadi rumus penggabungan, rumus campuran lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini isi komposit sendiri ada matriks, ada reinforcement. Jadi kayak serat, filler itu termasuk ke dalam reinforcement gitu ya. Sedangkan matriks ini mungkin kalau di beton tuh kayak semen gitu ya. Karena kan untuk merekatkan kerikil, pasir dan sebagainya. Jadi beton ya kalau semen doang kekuatannya nggak akan tinggi, tapi karena diisi dengan berbagai macam pasir, kerikil dan sebagainya, ya sebagai filler maka dia akan lebih baik kekuatannya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi sifat-sifat komposit gitu ya. Ada dari gambar yang A dulu. Nah, dari yang A tergantung dari konsentrasinya gitu ya. Apakah dia ada jaraknya seperti yang atas gitu ya, atau yang ini lebih rapet. Jadi semakin banyak seratnya gitu kan, biasanya dia akan semakin kuat gitu ya. Kemudian ukurannya, apakah dia besar atau kecil? Karena kalau besar kan berarti bisa jadi renggang gitu ya, yang akhirnya membuat densitasnya atau kerapatannya menurun dibandingkan ukuran yang lebih kecil. Tuh. Tapi nanti kalaupun terlalu kecil bisa jadi dia tidak mendistribusikan tegangan secara merata ya. Atau C bentuknya ya. Bentuknya apakah mau lingkaran atau bentuknya persegi dan sebagainya. Ini juga distribusinya ada yang lurus gitu ya, ada yang selang-seling gitu ya. Bahkan orientasi juga akan mempengaruhi gitu ya. Mungkin kalau kalian ingat kemarin di polimer gitu ya, mengapa kalau kita tarik polimer itu kekuatannya akan tinggi dulu gitu ya sekilas karena pada saat kita tarik itu orientasinya akan searah dengan gaya tarik kita gitu ya, sehingga dia akan lebih tinggi dulu gitu ya, baru akhirnya dia akan putus. Tuh. Jadi orientasi ini juga akan mempengaruhi kekuatan dari si material itu sendiri. Nah, matriks ini adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volum dominan terbesar ya. Jadi memang dalam komposit ini biasanya matriks itu yang paling banyak gitu ya. Jadi nggak ada sejarahnya reinforce tuh lebih dari matriks gitu ya. Jadinya kebalik. Nah, apa sih fungsi dari matriks ini gitu kan? Pertama dia untuk mentransfer tegangan ke serat. Jadi karena matriks ini dia yang paling banyak sehingga pas kita memberikan gaya atau beban pada komposit pasti akan mengenai matriks dulu gitu ya. Sehingga matriks nanti beban ini akan transfer ke serat gitu sehingga matriksnya nggak langsung rusak. Lalu yang kedua, membentuk ikatan koheren ya antara matriks dengan serat. Gitu otomatis nanti akan mungkin kita akan bahas next tentang ikatan komposit. Kemudian yang C untuk melindungi serat dari beban gitu ya. Ada juga memisahkan serat, melepaskan ikatan gitu ya. Kemudian tetap stabil setelah proses manufaktur. Ya memang pada dasarnya matriks ini fungsinya untuk merekatkan gitu ya, merekatkan antara reinforce tadi. Nah, reinforce ini ada banyak sebetulnya istilahnya. Ada istilahnya filler, ada fiber, ada juga laminate tergantung dari jenisnya. Kalian mau pakai reinforce apa gitu ya. Yang jelas dia karena reinforce itu kan penguat gitu ya, sehingga sebagai beban utama, sebagai penahan beban utama pada material komposit. Nah, ini adalah tipe-tipe atau klasifikasi komposit berdasarkan reinforce atau penguatnya. Tadi ada tiga ya, ada yang partikel ya, di mana partikel itu kan bentuknya kebanyakan lingkaran dan kecil-kecil gitu ya. Jadi nggak sepanjang fiber. Partikel sendiri ada yang bentuknya partikelnya besar ya,
atau dispersion strength. Jadi terdispersi, tapi dia menguat nanti. Ini kita akan bahas lagi ke depannya. Apa sih bedanya? Gitu kan. Kemudian fiber reinforce, gitu ya. Ada yang continuous, ada yang searah, ya. Ada juga yang dia tidak searah. Jadi ada yang satu batang di besar dipanjangin dimasukin gitu ya. Mungkin kalau ada yang udah ngobrol sama Bang Ziyad atau udah lihat skripsinya Andre, ya itu contohnya adalah continuous ya, searah dia panjang gitu. Sedangkan discontinuous ini biasanya untuk saat yang lebih pendek ya. Ada yang searah, ada juga yang arahnya berantakan. Tapi sebesar-besarnya partikel itu biasanya lebih kecil dari serat yang pendek gitu ya. Kemudian tipe penguatnya ada tipe struktural. Struktural sendiri ada dua, ada yang laminates, laminasi ya, layer by layer gitu ya. Ada juga yang sandwich panels. Jadi bentuknya kayak sandwich ya, di mana ada lapisan yang biasanya kuat ya di atas dan paling bawah, tengah-tengahnya itu biasanya materialnya tidak sekuat itu gitu ya, tapi ringan dan kadang dia lebih elastis gitu ya. Mungkin semacam foam gitu ya, sehingga pada saat kita memberikan beban itu dia nggak langsung patah yang atas dan paling bawahnya. Jadi bayangannya seperti ya bisa dikatakan burger atau sandwich gitu ya. Kalau laminasi ini kan dia layer by layer. Misalnya kalian anyam, kemudian kalian taruh lapisannya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nih, halo. Udah Pak, aman Belum Pak. kayaknya Pak. Oh, saya lihat tuh nih kenapa Gozi jadi cewek ini. On cam cuma Gozi doang ya. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, ini tadi ya jenis penguat partikel. Contohnya tadi beton. Ya. Ada dua nih. Ada yang large particle, ada yang dispersion strength. Jadi memang sebesar-besarnya partikel itu lebih dari 1 mikron gitu ya. Jadi kecil juga dibandingkan dengan kalau kita lihat secara langsung. Kemudian skalanya dia masih makro ya, meskipun milimeter makro tuh masih besar hitungannya gitu dibandingkan dengan yang di special strength ini sangat kecil ya, ukurannya sampai nanometer ya, artinya 10 pangkat min 9 gitu ya, nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang gitu ya. Kemudian skalanya skala atom. Cara penguatannya pun beda. Kalau yang partikel besar itu dia ada transfer beban ya dari matriks ke partikel tadi, tapi kalau dispersion karena dia bentuknya skala atom sehingga menghambat pergerakan dislokasi. Apa dislokasi, Pak? Nah, kalian baliklah ke material teknik ya, sesi dislokasi gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan menghambat pergerakan dislokasi tadi? Gitu. Kemudian untuk sifatnya biasanya partikel ini yang besar meningkatkan kekakuan ya, stiffness atau meningkatkan wear resistance ya. Sedangkan kalau yang dispersion strength ini meningkatkan kekuatan dan kekerasan. Contohnya apa Pak? Misalnya kalau yang partikel besar tadi beton ya atau komposit matriks logam lainnya. Sedangkan kalau yang dispersion strength ini contohnya adalah ODS ya. Saya lupa singkatannya ini. Oxidation, aduh daya saya lupa, steel. Jadi ini adalah steel yang digabungkan dengan oksida lainnya. Ini contohnya dia pakai Y2O3 gitu ya. Kemudian digabungkan dengan besi oksida lainnya gitu ya. Lalu digabungkan pakai ball milling. Jadi kayak di ball milling itu bentuknya banyak bola terus dicampur-campur gitu ya supaya lebih homogen. Kemudian di extrude. Nah, jadilah dia bentuknya berupa bar ini gitu ya. Ini biasanya di mana Pak? Ini biasanya untuk material yang tahan temperatur tinggi ya, bisa di reaktor nuklir dan sebagainya. Karena memang mereka menggunakan eh, keramik gitu ya, yang at least ya dia lebih tahan terhadap temperatur tinggi. Ya, oke. Nah,
Tadi dalam pencampuran partikel ini kita bisa memprediksi sifat-sifatnya. Contohnya dari modulus ini ya. Namanya adalah rule of mixture atau ROM. Nah, jadi yang bermain dengan komposit sih biasanya ditanyain, apalagi kalau variasinya adalah fraksi volume ya. Ini contohnya adalah modulus elastisitas gitu ya. Kemudian dari ini kita bisa ada namanya upper bound, ada yang namanya lower bound. Jadi ada yang prediksinya itu naik terus ya, eh, semakin banyak penguatnya. Ada juga yang lower bound. Apa bedanya Pak? Kalau upper bound ini kita mengharapkan tegangannya itu merata di setiap matriks dan di setiap seratnya gitu ya. Sedangkan kalau lower bound semuanya itu yang merata adalah strainnya sehingga si seratnya si reinforce ini tidak bekerja secara maksimal gitu ya. Makanya dia biasanya ada di bawah yang diharapkan. Nah, ini contohnya upper bound. Jadi dengan contohnya di sini penambahan tungsten gitu ya. Pada matriksnya pakai copper ya. Jadi ini metal matrix composite. Ya, harapannya kalau menambahkan tungsten semakin besar maka modulusnya akan semakin tinggi. Ya, sedangkan ini ada lower boundnya tadi pakai persamaan tadi. Jadi kita masukkan modulusnya ketika copper murni dengan tungsten murni gitu ya. Maka harapannya meningkat. Sedangkan yang hijau-hijau ini ya hasil eksperimennya. Ya, ternyata tungsten ya ada di antara upper bound dan lower bound. Jadi sebaik lagi ini hanya memprediksi. Ya, dan ini RM yang ini adalah contohnya untuk yang menggunakan penguat partikel. Ya. Sedangkan serat, kalau penguat serat ya, fiber reinforced ini adalah material yang berkuat dengan serat, jadi bentuknya lebih panjang gitu ya. Kalau partikel tadi kan bulat-bulat gitu ya. Serat ini menahan beban matriks ya, menahan beban matriks fungsi untuk menyatukan dan melindungi serat gitu ya. Komposit ini memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi. Artinya dia memiliki kekuatan yang tinggi namun ringan. Biasanya digunakan pada aplikasi otomotif dan dirgantara. Ini contoh dari bodi pesawat ya, ada menggunakan komposit walaupun tidak semuanya fiber ya, ada juga yang laminate ya, mostly malah laminate sebetulnya ya. Ada juga yang sandwich ya, kebanyakan juga sandwich gitu ya. Jadi mungkin fiberglass ya. Fiberglass baru dia menggunakan serat sini. Nah, pada fiber sendiri, pada serat sendiri ini panjang memiliki pengaruh terhadap kekuatan atau distribusi tegangannya gitu ya. Contohnya yang A gitu ya. Jadi pada serat sendiri dia ada yang namanya critical fiber length ya atau panjang kritis berat. Ini rumusnya adalah ini ya kalau mau dihitung. Jadi bahasanya mungkin minimal panjang serat supaya dia efektif untuk melindungi komposit gitu ya. Contohnya ini, kalau kita menerapkan serat panjangnya sesama dengan IC-nya, maka dia akan hanya di bagian tengah saja yang akan berperan menahan beban. Sedangkan kalau semakin panjang, artinya semakin banyak daerah yang menahan beban. Ya, sedangkan kalau panjang seratnya lebih kecil daripada panjang kritis seratnya, malah dia tidak berfungsi, tidak efektif untuk menahan tegangan maksimal. Ya, jadi kalau saat itu dia ada panjang minimalnya. Ya, yang pengaruhnya apa? Yang pengaruhnya ada nilai tegangannya sendiri, ya, yield dari si serat, gitu kan? Tensile strength ya, sorry, tensile strength dari serat, gitu ya. Kemudian ada bentuk diameternya, gitu ya. Ada juga shear, shear dari komposit, gabungan antara fiber dan matriks, atau bisa juga menggunakan shear dari matriks, ya. Jadi ini adalah panjang minimum serat supaya dia efektif untuk melindungi atau menahan beban komposit tadi. Jadi kalau terlalu panjang nanti akan tidak ini ya, tidak hemat biaya ya, artinya perlu biaya yang besar gitu ya. Sedangkan kalau
Sangat kecil, dia tidak efektif untuk menahan beban tersebut. Ya. Nah, ini arahnya juga beda-beda. Apakah arahnya sejajar dengan arah beban atau tegak lurus terhadap beban ya? Longitudinal direction or transverse direction. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya searah dengan serat, dia akan lebih tinggi daripada yang tegak lurus gitu ya. Itulah kenapa kalau kalian uji tarik dan bending di sini ya kasusnya transfer itu lebih kecil karena tegak lurus gitu kan. Tegak lurus terhadap arah seratnya ya. Arah seratnya ini contoh lainnya ada yang kecil-kecil, short, ada juga yang random gitu ya bentuknya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini question guys. Belum kayaknya Pak. Belum. Oke, berarti masih mudah diikuti ya. Boleh bertanya, Pak? Oh, enggak, bayar, Ji. Boleh, boleh. Kalau Enggak, simple. mengenai ini tadi, Pak, yang reinforcement yang di tabel, itu kan yang jadi acuannya apa, tungsten ya, Pak? Ya? Oh, Iya, nah, ini. itu Hmm. kenapa tungsten ya, Pak? Karena memang kan kalau tungsten kan bukan komposit juga. Ini contohnya, jadi si matriksnya adalah copper dan dia menggunakan reinforce atau penguat berupa tungsten bentuknya partikel. Jadi hanya contoh saja. Karena kan tungsten kan dia lebih tinggi modulusnya daripada copper. Oh, iya, iya. Jadi Ya hanya betul gitu. penambahan tungsten. Jadi kayak diagram fasa tapi ini modulus gitu loh. Kan kalau diagram fasa kan temperatur biasanya Ya, gitu. Jadi oh hanya ya baik, Pak. contoh penambahan seratnya. Oke. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Tapi ini karena logam semua ya, jadi mungkin lebih tinggi ya. Kalau resin sih saya rasa nggak akan semakin tinggi nih kalau lebih dari 50 gitu ya. Mungkin karena matriksnya berupa logam. Sebenarnya menarik juga ya. Cuman kan di kita belum ada coran ya. Oke. Oke lah. Di sini ada 4 komposit ya. Tipenya seratnya ada yang kaca, ada juga yang karbon. Mereka memiliki volume fraksi yang berbeda gitu ya. Kemudian kekuatan seratnya juga berbeda-beda, average-nya juga berbeda-beda, critical link-nya juga berbeda-beda. Oke, kira-kira dari 4 material ini, manakah material yang paling kuat? Kemudian kalian urut mana yang terkuat sampai yang tidak kuat gitu kurang lebih. Silakan ada yang mau mencoba menjawab. Dilihat dulu aja kira-kira oh mana ya ini yang akan paling kuat gitu ya. Antara A, B, C, D mau langsung jawab harus ini ya, lisan ya, jangan lewat chat ya. Mau raise hand dulu boleh ya. Kira-kira apa ini? So there are four type composite ya with different fiber ya and different volume fraction fiber ya and with a different average fiber length and critical length. So the question is you must order which one the strongest ya which one the strongest weakest ya kalau lemah itu ya. So you must order the strength of this composite. So this only hypothesize ya. Ini hanya hipotesis by theory about the reality maybe different ya.
Anyone who wanna try answer? Ada yang mau coba jawab? Saya kasih waktu maybe 10 detik ya. Kalau nggak ada saya skip aja. 10, 9. Pak mau nyoba Pak boleh? Oke, Fatur. Jika dilihat dari ini kan Pak, mengenai rumusnya kalau nggak salah tadi itu yang omega sama dengan itu fraksi volumenya dikali kekuatan seratnya ya. Jadi yang mungkin yang bisa dilihat dari sini, yang pertama itu yang C Pak. Yang Kemudian pertama. ya, Oke. kemudian yang D, Yang mana? yang D Pak, D apa B? D Pak. D. Oke. Terus? Terus B, terus A. Terus. Oke. Oke, menurut Gozi yang pertama itu yang C, yang kedua D, kemudian B, baru terakhir A ya. Ada yang beda atau semuanya sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Oke. Oke, betul sekali ya. Jadi faktor pertama itu yang paling mempengaruhi berdasarkan teori ya, based on teori, the volume fraction fibers ya. So the highest volume fraction will make the strongest the material ya. Jadi memang yang pertama itu adalah yang C, kemudian yang kedua adalah yang D ya. Even B have the highest volume fraction than D, but if we compare the fiber strength of D is more ya, more than B. Jadi kalau kita lihat di sini, meskipun B memiliki volume fraksi yang lebih besar ya, 0,35 dibandingkan dengan yang D ya, tapi kalau kita lihat kekuatannya lebih besar yang D gitu ya. So based on theory, the D is number two ya, and the next number three is B ya, because the volume fraction highest than number A ya, lebih besar volume fraksinya, baru yang terakhir adalah yang A. Ya, oke, nice, Gozi. Thank you. Oke, any question guys? Pak izin bertanya. Ya, Tadi kan ada matriks sama reinforce ya, Pak. betul. Nah, itu teh dalam satu material teh ada reinforce sama matriks atau beda-beda? Tuh, jadi kompos ini kan gabungan, Ki. Misalnya, misalnya apa ya? Jadi memang ada dua material, ada yang berperan sebagai matriks, ada yang berperan sebagai reinforce. Biasanya yang sebagai matriks itu yang paling banyak contohnya adalah resin. Mungkin kalau Rizky pernah melihat meja yang dari resin epoksi, nah itu biasanya matriks gitu. Nah, biasanya kan orang naruh ada yang pakai kayu gitu ya. Itu dia sebagai reinforced ya. Tapi nggak semuanya resin sebagai matriks ya. Bisa juga matriksnya pakai logam, bisa juga matriksnya pakai keramik. Tapi yang jelas matriks ini adalah material yang tujuannya untuk menyatukan, untuk merekatkan gitu. Yang memang kebanyakan, nggak kebanyakan sih, sorry. Yang jelas dia lebih banyak daripada si reinforcement. Sedangkan reinforcement itu harus memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan matriks. Gitu, Ki. Jadi memang Oh, dua material yang berbeda. oh iya, Oke? baik, Pak. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Itu Pak, izin Pak bertanya kan kata Bapak matriknya lebih banyak, selalu lebih banyak ya Pak ya dibanding Hmm, rainfornya. betul. Itu Kebanyakan. perbandingannya gimana Pak? Iya, Ya, perbandingannya tergantung. biasanya gimana Pak? Tergantung. Tergantung. Tergantung dari penelitiannya. Makanya ini namanya fraksi volume. Biasanya atau fraksi massa juga bisa. Berapa persen resinnya, berapa persen volumenya. Jadi memang biasanya kalau saya, misal kalian mau bikin tipe uji tarik gitu yang paling gampang nih. Uji tarik kan tensile test kan bentuknya biasanya ada yang
panjang gitu ya, ada yang balok gini gitu ya, ada juga yang tengahnya agak runcing gitu kan. Ah, gitu ya. Atau kalau kalian mau bikin bodi mobil ya silahkan saja, itu bisa-bisa saja kalau mau diperhitungkan gitu. Nah, kemudian pertama kali hitung dulu itu volume sampelnya berapa gitu kan. Kemudian kalian bandingkan pakai massa jenis ya sama massa. Itu kalau mau konversi dari massa ke persen volume gitu ya. Lalu kalian akan mendapatkan berapa persen volumenya, maka akan mendapatkan berapa persen massa. Jadi yang harus diperhatikan antara persen massa dan persen volume itu berbeda. Walaupun di kenyataannya sih orang kalau bikin sebenarnya contoh lain yang paling mudah itu cat ya. Karena di cat sendiri kan dia sudah ada matrix, sudah ada filler gitu ya. Kemudian dia lapisin aja tuh di tembok. Nah, itu contohnya. Dia mah apa ngasal juga bisa sebetulnya gitu kan. Atau kalau kalian menggunakan eh, apa lagi ya? Sebenarnya tergantung sih. Ya apa? Kan kalau biasanya kalau hand layup itu kan dia yang penting asal nutup aja ya. Yang penting kan dia tenggelam dan pasti dia lebih banyak daripada si serat itu sendiri. Ini yang on ini mau ngomong apa enggak nih? Gimana, Dok? Jadi memang tergantung, Ya Dok. Pak. Ya. Sorry, sorry, sorry. Gimana, gimana, Dok? Ada lagi? Kalau untuk arah seratnya Pak itu gimana Pak? Kan ada yang diarahin gitu ya Pak ya. Tapi kalau Hmm. misalkan seratnya kecil-kecil terus pendek-pendek, metodenya gimana Pak? Apa disusun satu persatu gitu Pak? Atau Nah, itu gimana biasa yang digunain? tergantung kamu mau pakai serat yang bentuknya apa. Apakah dia panjang, gitu ya, atau yang laminate tadi. Kalau misalnya random kan kita cukup di kayak kamu naburin keju di jasuke gitu misalkan. Gitu aja, udah taruh aja. Itu bisa juga. Artinya kan kalau dia bentuknya random, gitu ya. Kalau bentuknya random kayak gambar C ini, kalau kalian tarik dari sini, gitu ya, itu pasti kekuatannya di bawah yang ini nih, di bawah yang A. Pasti tinggian yang A nih ditariknya. Tapi kalau kalian berikan transfer direction, itu kemungkinan yang C lebih kuat. Gitu. Karena kan kita lihat di sini seratnya lebih berantakan daripada yang si A. Jadi kalau kita lihat C ini ya mungkin bahasanya mediocre gitu kali ya. Tengah-tengah, longitudinalnya di bawah si A ya. Sedangkan yang transfernya dia transverse-nya atau yang tegak lurusnya dia akan lebih besar daripada yang A gitu. Jadi memang biasanya yang anyam itu lebih baik ya karena dia dari segala sudut kan dia ada yang menahan gitu directionnya gitu dong. Oke, Ya Pak, baik. ada lagi? Enough? Oh, oke nih last ya. Maksudnya last about the type of reinforcement ya. Jadi tipe lain tadi ada struktural ya. Ada yang tipe laminar, ada yang tipenya sandwich ya. Dari ini sandwich ya. Oh ini Indonesia semua ya. So for sandwich composite, the consists from layer. Two layer have the properties more stronger, yeah. And then the center in the inside of the sandwich, yeah, like a honeycomb, yeah. So sometimes the inside more flexible, yeah, more ductile, and then more lebih ringan daripada yang atasnya tadi. But for laminar composite, ya, so there are a many layer by layer, ya, with same material, and then you give the resin or you give the matrix, ya. Properties is different. The main properties for laminar for increase the hardness and toughness, and for sandwich composite the to increase the stiffness, ya. And then I have more flexible, ya. And then for the material, ya, there is for laminar because same ya, jadi dia sama aja propertiesnya antara
material lainnya, tapi untuk sandwich dia ada tengah-tengahnya, bentuknya biasanya honeycomb, gitu ya. Nah, ini bedanya. This is for laminar composite, ya. Jadi ada beberapa, bisa juga kalian resin, apa namanya, reinforce diajarin, kemudian dibuat tegak lurus, kemudian buat layer by layer, hingga jadilah sebuah komposit, gitu ya. Sedangkan ini contohnya dari sandwich komposit tadi. Nah, mana saya kick juga ini. Oke, any question guys? Oh, udah. Izin Pak, tanya. Ya. Tadi Pak, berarti yang layer per layer itu berfungsi sebagai metriknya, bukan Pak? Oh, tetap ini tetap tetap penguat dia. Oh, berarti bukan metrik. Bukan, bukan matriks. Matriksnya tetap nanti dikasih kayak cat ya, atau mungkin kalau kalian pernah lihat bikin prosotan pakai glass fiber, itu kan dia ditaruh glass Mm-mm. fibernya terus dicat layer by layer, tambahin lagi layer by layer lagi gitu. Oh, ya Pak. Jadi biasanya kalau struktur komposit ini jarang ya pakai fraksi volume, tapi biasanya berapa lapisannya begitu. Jadi beda. Kalau fraksi volume itu biasanya untuk yang partikel atau yang fiber. Oke Pak. Jadi beda ya, nah, antara struktural, fiber, and particle. Oke, Oke Pak. oke, next ya. Jadi for matrix not only from resin, not only from polymer ya. Jadi matrix ini nggak hanya resin saja, sebetulnya ada banyak. You can use the metal as a matrix composite. You can use a ceramic and matrix composite. So maybe the next session we will discuss more detail about this matrix. Jadi bisa pakai metal, bisa juga pakai keramik. Kalau resin ini jatuhnya ke polimer ya. Jadi matriks komposit. Jadi kalau memang kalian menggunakan metal matriks komposit, kalau kalian menggunakan tadi ini misalnya dia menggunakan aluminium matriks, maka pastikan reinforce eh, has the strongest than matrix. Contohnya di sini silikon carbide, silikon karbida SiC ya kan, di mana dia lebih tahan aus dibandingkan dengan aluminium, makanya dimasukkan. Jadi memang kalau bentuk metal mata komposit ini biasanya dilelehkan dulu aluminiumnya, kemudian kalian tuang SiC-nya gitu ya, serbuk silikon karbida di situ, kemudian kalian aduk, nah kemudian kalian tuang jadi sebuah logam gitu ya. Makanya membutuhkan panas yang lebih tinggi gitu ya, energi yang lebih tinggi dibandingkan polimer matriks composite ya. Nah, this is the structure of composite ya, because we know composite from a matrix and fiber. So this is the example ya. This is the matrix and the center is fiber or reinforcement ya. And then between fiber and matrix there is the interface ya, or bonding agent ya. So the interface is the attachment between two constituents, yeah, matrix and fiber. And then there is the interface, yeah. Interface is boundary between phase, ya. Jadi di sini ada matriks, ada serat, kemudian ada interface. Namanya juga interface, berarti dia ada di antara dua fasa. Di mana di sini ada serat, ada matriks, maka daerah yang antara serat dan matriks itu disebut sebagai interface. Karena kan biasanya gabungannya itu kan berbeda antara seratnya saja dengan matriksnya saja. Sedangkan kalau interface ini adalah bagian terluar dari fiber, bagian terluar dari matriks gitu ya. Jadi ini disebut eh, kalau kita lihat komposit itu ada matriks, ada interface dan juga ada fiber. This is only for one fiber ya. So if you give a many fiber, will make a many interface and many interface. Okay. Okay, this is the example of the bonding composite ya. Nah, di sini punya punya Bang Andri juga kemarin ya, menggunakan bambu betung, and then matrix use the epoxy resin. Nah, this is a different A before treatment with kalium permanganate, and this is after kalium permanganate. Yeah, so if you use kalium permanganate on bamboo,
the bamboo will decrease lignin and hemicellulose, ya, because lignin can can inhibit bonding between matrix and fiber. If you see this if you see this figure, ya, you will see there is no uh, resin bonding with fiber. But if you see this figure, ya, we will see on the fiber kayak more mixture, ya, lebih menyatu, ya, more mixture with the fiber than the figure A. So in this area there is a chemical bonding because if you chemical treatment will change the function group, yeah. And then there is a mechanical bonding because the surface is more roughness. So more roughness will increase the mechanical interlocking. Jadi di sini ada dua pengaruhnya. Pertama dari ikatan kimia tadi karena dengan melakukan perlakuan kimia dia bisa berbagus fungsi si serat gitu ya sehingga lebih bisa menyatu. Lalu ada mechanical bonding ikatan mekanik karena permukaannya kasar gitu ya. Maka antara serat dan resinnya bisa menyatu dengan serat gitu ya. Jadi akan saling mengganjel. Tuh. Ini hanya contoh saja ya. Mungkin next we will discuss more about the bonding composite. Oke, oke. So for the assignment ya. So this is only one assignment for you for this composite ya. Composite course only one assignment. The assignment is you must make a group. So this is the project ya. You make a group 2 until 3% and then you make a composite. Anything ya. But between group there is no same composite ya. And then after that on the final exam you will present to me. What about the content? Yeah, you must make by yourself ya. You can determine after you study with this composite. You can determine the fiber, you can determine the reinforce or matrix or flexi volume or etc. Oke, jadi tugasnya enak ya. Tugasnya saya gabungkan dari sekarang sampai sesi terakhir gitu ya. Silakan buat kelompok 2 sampai 3 orang. Kemudian buat sebuah komposit apapun tapi nggak boleh sama antar grup ya. So you can communication in group ya about the composite. For example, you make carbon fiber for apa helmet or maybe for apa tuh knalpot biasanya kan ada di Kinti juga ya. Ah, silahkan kalian buat komposit apapun, saya tidak akan membatasi. Kalau itu yang jelas pada saat UAS kalian harus mempresentasikan ke saya ya. You can present about the application, bisa aplikasinya, reinforce-nya, matriksnya, fraksi volumenya, kemudian don't forget to record ya, to record your manufacture ya. Jangan lupa direkam, saya mau melihat bagaimana proses pembuatannya dan apa aja yang kalian gunakan. Oke, any question guys? Kalau saya Pak, Cukup, Pak. Cukup. Gimana ada saya lagi? mau tanya Pak. Ya, ya, gimana? Ini dipresentasikannya langsung Pak. Eh, apa kita rekam Langsung lah, entah itu langsung online ya, entah itu sama online gitu ya. sama Bapak gitu? Oh iyalah, Apa? sama siapa lagi? Mau nambah penguji juga boleh. Nanti saya ajak dosen yang lain, boleh. Berarti ini Apa mah seperti ini Pak? penelitian ya, Pak ya? Ya nggak mesti kan biasanya mungkin ada yang hobi di otomotif gitu kan, ada yang senang bikin komposit. Ya itu silakan aja. Gitu. Jadi nggak harus ada kebaruannya pun nggak apa-apa. Yang jelas kalau saya tanya, kenapa kan bikin ini, fungsinya apa? Harus ada latar belakang yang jelas juga. Oh, berarti Pak, mananya ini untuk ini berarti nanti pengujian seperti itu harus dari sampel yang kita buat, ataukah mungkin nantinya bisa kita ambil dari referensi jurnal misalkan atau segala macam gitu? Saya kan nggak nyuruh nguji, saya cuma nyuruh bikin. Oh, bikin aja, oke Pak. Iya.
Ya ditakutkan perlu menguji segala macam Ya gitu. kalau kalian mau nguji ya boleh. Tapi bisa juga pakai referensi tadi. Modulusnya berapa, seratnya berapa, matriksnya berapa. Bisa memprediksi kira-kira sifatnya seperti apa. Kan itu juga bisa. Oke. Tapi gak perlu jadi jadi apa namanya tuh laporan artikel segala macam gitu. Belum Gak perlu Pak. kepikiran sih saya. Tapi ide bagus. Wes. Jangan jangan jangan. Aduh, ya kan. Oke, Gitu. siap. Pak, Ya, kasih satu Pak. lagi Pak. Gimana? Sebelum Ada pertanyaan lagi? ada Pak, Ah, coba Pak, tadi kan pas pas mau mulai nih di spill nih sama Bapak nilai-nilai pas UTS kemarin. ah. Nah Pak, ada perbaikan nggak Pak? Perbaikan. Iya, Biasanya perbaikan sih hanya untuk di bawah 55 ya. Cuman sih belum ngecek iya. lagi. Mm-mm, Pak, Oh, soalnya tadi di bawah itu ditampilkan Pak. Pak, kemarin itu karena saya telat Pak, telat Tapi masuk. biasanya perbaikan hanya setelah puas ya. Jadi setelah semua selesai, saya cek mana yang nggak lulus, baru bisa perbaikan. Biasanya gitu, Bu Jana. Karena Bapak tadi cina, nilainya di bawah 50 bisa perbaikan. Ya iya, biasanya saya cek rekap dulu semuanya. Ah, ah, Terus akan ah. saya cek mana yang belum lulus, nilai akhirnya. Baru kalau Oh, misalnya kamu misalnya di bawah 55, saya coba cari mana yang perbaiki nih. Apakah tugas, apakah kuis, atau UTS begitu. gitu. Oh, berarti digabung lagi apa nanti? Berarti di akhir. Iya, final, Oh, final final. score. Berarti kalau sekarang nilainya ya kecil gitu ya. Ya Terus bungkus nanti, saja. iya bungkus. Jadi maksudnya, nah nanti di akhir nilainya di atas 50 udah nggak bisa perbaikan berarti ya Pak. Enggak, Ya mana udah ya? Pak. Ah, Ini ya. Ada lagi? Ini kan Pak, kelompoknya 2 sampai 3 orang ya Pak ya. Betul. Kalau kalau di Zoom sekarang kan ada kelas I-nya juga. Ini gimana Pak? Bisa digabung nggak Pak sama kelas I apa harus per kelas Dipisah gitu? aja, Kan dipisah. nggak boleh sama ya Pak ya? Dipisah. Kan Oh kalian berarti punya grup sendiri kan? Kita punya grup kan? Nah, di situ aja. ya, tapi Nah, ininya Pak kan nggak boleh sama ya kompositnya. iya betul, Itu betul. gimana Pak? Ya ngomong aja Berarti di kelas grup. I sama kelas A juga beda ya? Iyalah, beda lah. Oh ya, siap Pak. Minimal kalau komposnya sama, pasti aplikasinya berbeda. Gitu kan. Jadi kalau misalnya serat karbon semua, kan kata yang bentuknya itu. Ini bentuknya buat bodi motor. Ini bentuknya untuk pelindung knalpot ya. Kan beda pasti bentuknya. Gitu. Ya Siap, dong. Pak, siap. Oke. Ada lagi? Ini nilainya saya tampilin ya. Itu masuk geder katanya 65 ini. Seneng saya jadinya. Kebanyakan yang kecil-kecil, saya nggak dikerjain kebanyakan tuh. Udah nggak ngumpulin, nggak ngabarin. Yang ngabarin saya ada itu. Ada kelas IPA, saya telat ngumpulin ya. Udah saya kasih pengurangan nilai ya. Ya Pak, oke. Gitu. Cuma saya anggap. Oke, ada lagi? Any question?